Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak ibu kelas 7 SMP Plus Taruna Andalan? Masih tetap semangat belajarnya? Mudah-mudahan kita masih dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita diberikan kesehatan dan keselamatan dan semangat untuk menuntut ilmu. Baik anak ibu, sebelum ibu masuki materi kita kali ini, ada hal yang penting untuk sampaikan kepada anak ibu kelas 7. Hampir 3 bulan ya, sejak Juli, Agustus, September, Oktober, anak ibu berada di SMP Plus Taruna dan semuanya sudah mulai saling mengenal walaupun jarak jauh. Tapi kita di sini para guru sudah memberikan beberapa ilmu dan juga nasihat. Nah, kesempatan ini ibu juga memberikan nasihat kepada anak ibu. Walaupun kita tidak secara langsung ketemu di satu tempat, tapi kita tetap menjaga yang namanya kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab kita. Jangan beranggapan kita sering membohongi diri kita, saya kan jauh dari ibu guru, saya kan tidak nampak kali. Tetapi bukan itu yang membuat kamu menjadi seorang anak yang dikatakan pintar ataupun cerdas. Kecerdasan itu dituntut untuk juga memiliki karakter, ya. Jadi bagi anak ibu yang masih kami temui yang malas belajar, tidak jujur, kurang disiplin, supaya lebih lagi ditingkatkan semangat menjadi orang yang lebih baik. Jadi pesan ibu, anak kelas 7, kita di sekolah tidak sekedar mencari ilmu saja, tapi juga mendidik anak untuk menjadi anak yang berkarakter. Karena tugas guru tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik. Makanya pendidikan, bukan pengajaran, pendidikan, mendidik anak-anak. Nah, ibu harapkan kamu menjadi anak yang terdidik, berkarakter, dan berilmu. Baiklah, itu pesan ibu kepada anak ibu semuanya, terutama kelas 7. Nah, untuk kesempatan ini kita akan lihat materi baru kita, yaitu interaksi sosial. Melihat kata-kata ini, interaksi, kondisi sekarang ini kita malah dijauhkan dari interaksi. Kita tidak boleh berinteraksi. Kenapa? Karena kondisi yang sedang terjadi sekarang ini, yaitu wabah virus yang malah tidak membolehkan kita terlalu banyak berinteraksi. Lalu apa sih interaksi sosial itu? Pengertiannya secara keilmuan. Nah, inilah yang akan kita bahas. Pengertian dari interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Ya, adanya hubungan timbal balik dan terwujud dalam aksi dan reaksi. Lalu ciri-cirinya apa yang dikatakan dia sudah melakukan interaksi sosial? Ciri-cirinya ada 4. 1. Lebih dari 1 orang. Artinya ada 2 di sini, lebih kurang. Kalau sendiri dia tidak terjadi interaksi. 2 atau lebih. 1 orang atau berkelompok. Contoh misalnya guru di sekolah mengajar anak murid. Guru individu, murid sekelompok anak sekolah. Itu terjadinya interaksi. Tapi kalau sendiri ngomong, itu tidak terjadi interaksi. Anak ibu mungkin lihat orang di tepi jalan ngomong-ngomong sendiri, dibilang apa itu? Orang apa katanya? Orang gila. Orang gila ya kan? Jadi jangan ngomong-ngomong sendiri ya. Jadi anak ibu semuanya, itu ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua ada apa? Ada simbol. Simbol yang paling harus ada dalam interaksi adalah bahasa. Anak ibu perhatikan. Bahasa. Indonesia ini memiliki berbagai macam bahasa daerah. Ada dari Aceh, ada dari Minang, ada dari Medan, anak Medan. Nah, masing-masing daerah ini memiliki bahasa yang berbeda-beda. Kalau ketemu dia di satu tempat menggunakan bahasa masing-masing, itu pasti tidak akan terjadi interaksi. Orang nggak ngerti bahasanya apa,
Dia ngomongnya, dia nanya, kamu jawabnya apa. Nah, makanya butuhlah suatu bahasa. Nah, kita di Indonesia memiliki bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Kalau kita bicara dari Sabang sampai Merauke, cukup menggunakan bahasa Indonesia saja, orang sudah ngerti. Ya, jangan gunakan bahasa Batak di daerah Jawa misalnya, atau sama orang ada di Papua nggak ngerti dia. Tapi gunakan bahasa Indonesia. Terjadilah interaksi. Ya, nah itu dia ciri yang kedua. Yang ketiga cirinya apa? Ada dimensi waktu. Waktunya kapan? Kapan terjadi interaksinya? Kemarin, sekarang, besok. Nah, ada dia dimensi waktunya. Ditanya, kapan kamu berjumpa dengan dia? 3 tahun yang lalu. Kemana kamu besok? Saya mau pergi ke luar negeri. Berarti pada waktu itu terjadinya interaksi. Ya. Nah, yang keempat adalah memiliki tujuan. Apa tujuan dia? Kamu dengan kawan datang nih. Ini kawanmu. Terjadi interaksi. Kalian ngomongin apa? Pasti punya tujuan. Tidak mungkin saling dia ngomong apa, ini ngomong apa. Pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Lagi membicarakan tentang artis yang terkenal sekarang misal. Atau membicarakan tentang masalah yang lagi hot sekarang. Nah, itu ada tujuannya. Begitu juga sekarang ini kita. Apa tujuan ibu ngomong ini, interaksi ini? Apa? Tujuannya untuk menyampaikan materi kepada anak ibu. Ada tujuan. Oke? Itu ada 4 ciri-ciri dari interaksi. Pengertian, ciri-ciri. Yang ketiga, syarat. Apa syarat terjadinya interaksi? Ada 2. 1. Kontak sosialnya ada. Apa itu kontak sosial? Cara manusia melakukan interaksi. Ya. Nah, kontaknya ini juga ada 2. Primer, sekunder. Apa itu primer? Langsung tatap muka. Berjumpa langsung. Kalau kita ini tidak primer ini. Kita yang mana? Yang kedua, sekunder. Kita menggunakan bantuan media. Google Classroom, Google Meet, telepon, ya, Zoom, itu adalah sekunder. Kontak sosial terjadi tapi menggunakan bantuan. Itu dia. Oke. Lalu syarat yang kedua apa? Komunikasi. Terjadinya komunikasi, cara menyampaikannya. Bagaimana cara menyampaikannya? 1. Secara verbal, yaitu diucapkan, ya, dituliskan, itu verbal langsung. Yang kedua, non verbal. Apa non verbal? Menggunakan isyarat, adanya bantuan, ya kan? Misalnya isyarat tangan, dadah, hai, itu juga interaksi, cuman dia non verbal. Atau kedip mata, nampak cewek lewat, kedip matanya. Itu juga bagian dari interaksi sosial, komunikasi, tapi yang non verbal. Oke, nah itu dulu yang perlu ibu sampaikan. Jadi kita ulangi kembali. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terwujud dalam aksi dan reaksi dan memiliki ciri-ciri lebih dari 1 orang, memiliki bahasa, berada di dimensi tertentu, dimensi waktu tertentu. Yang keempat, memiliki tujuan. Lalu syaratnya ada apa? Ada berapa tadi? Ada 2. Ada kontak sosial, primer, dan sekunder. Yang kedua adalah komunikasi, verbal dan non verbal. Oke.
Ini aja dulu yang perlu Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ini sampai kepada kamu, bisa kamu cermati. Kalau ada pertanyaan, jangan segan-segan sama Ibu, bisa kamu WA di grup. Nah, itu aja dulu ya. Mengingat kondisi kita sekarang, materi cukup sedikit saja Ibu kasih dulu yang penting-penting aja. Baik anak Ibu kelas 7, demikian. Semangat tetap ada. Ingat, masa depan kamu sekarang ini penuh dengan tantangan. Kondisi sekarang merupakan tantangan yang harus kamu jawab dengan cara apa? Rajin, tekun, dan disiplin. Itu pesan Ibu. Ya, walaupun kamu di rumah ada orang tua, kadang orang tua pun menyerahkan kepada kamu, kamu tidak memanfaatkan dengan sebaiknya, yang rugi itu siapa? Kamu sendiri. Itu aja pesan Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokoler kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa mencuci tangan supaya kita tetap bersih. Terima kasih. Dadah anak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.